Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Rabu 26 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, dua buah rekaman video berlatar panggung pertunjukan orkes dangdut beredar secara masif di grup WhatsApp sejak Selasa 25 April 2024 pagi. Adapun sejumlah warga tampak menggotong tubuh seorang pria untuk dibawa turun dari tangga panggung. Pria dalam video tersebut berinisial MR 54 tahun dan beralamat warga Padang Aro, Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, Tribunner selamat siang. Seorang pria mendadak menjadi perhatian masyarakat di lokasi pertunjukan hiburan orkes dangdut. Saat berada di atas panggung, tubuh pria itu tiba-tiba terkejut kaku hingga digotong warga untuk dievakuasi. Momen itu menjadi sasaran kamera ponsel warga dan sedikitnya 2 rekaman video beredar luas di grup-grup WhatsApp sejak Selasa 26 Juni 2024 pagi. Satu rekaman video berdurasi 26 detik menayangkan tubuh pria itu sudah tergeletak di tengah kerumunan warga. Sementara satu video lainnya berdurasi 49 detik menyajikan proses evakuasi tubuh pria itu dari atas panggung. Dan terdengar pula suara seorang MC bermunajat untuk kesembuhan pria tersebut. Kapolsek Modung itu Suyanto membenarkan bahwa peristiwa dalam video-video itu terjadi saat pertunjukan orkes dangdut di desa Katengteng, Kecamatan Modung pada Senin 24 Juni 2024 malam. Pria dalam video itu berinisial MR, 54 tahun, berKTP warga Padang Aro, Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Suyanto menjelaskan MR adalah seorang perantauan yang bekerja di perkebunan dan pulang seorang diri ke Madura untuk berobat berkaitan riwayat penyakit jantung yang dideritanya. Sementara istrinya akan menyusul karena masih menunggu proses masuk sekolah anaknya. Suyanto mengatakan pertunjukan orkes dangdut dimulai sekitar pukul 9 malam, sementara peristiwa yang menimpa MR terjadi sekitar pukul 11 malam. Kapolsek menyebutkan korban awalnya naik ke panggung untuk menukarkan uang, namun belum sempat nyawer, tiba-tiba tubuhnya ambruk dan pingsan. Suyanto menambahkan RM menghembuskan napas terakhir saat hendak dimasukkan ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Informasi yang dihimpun Kapolsek Suyanto dari kepala desa setempat, RM dibenarkan memang menderita penyakit jantung. Demikian rekan Adila dari Bangkalan Madura dapat kami melaporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Modong yakni Ibtu Suyanto. Berikut untuk ketayangannya. Belum sempat, masih baru mau nuker uang untuk nyawer. Jadi waktu beliau mau pulang ke Madura, jadi dalam rangka berobat karena dia sudah mengidap penyakit jantung. Nah, kebetulan pulang sendirian karena istrinya masih nunggu anaknya yang mau melanjutkan ke SMP kalau ada SMA. Karena tadi malam itu ketemu sama kepala desa, saya konfirmasi bahwa memang sudah ada penyakit lemah jantung. Jadi setelah nyampe sini ada hiburan orkes, kemudian mau bersenang-senang nyawer.
Tribuners, para suster dan penghuni panti asuhan Naungan Kasih di Jalan El Tari, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, menemukan seorang bayi perempuan yang diperkirakan masih berusia 20 hari diletakkan di depan pintu masuk kapela panti asuhan tersebut, yakni pada Selasa 25 Juni 2024 sekira pukul 4:30 WITA. Adapun Kepala Panti Asuhan Naungan Kasih, yakni Suster Inosensia, mengatakan sebelum ditemukan pihaknya mendengar adanya suara dan lantaran penasaran pihaknya mengintip melalui jendela kamarnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Albert Aquinaldo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Adil dan juga timnas di mana saja berada dari Kabupaten Ende, Tenggara Timur. Dapat saya informasikan bahwa susteran dan juga pekerja serta anak-anak di Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende menemukan seorang bayi yang diperkirakan berusia sekitar 20 hari yang ditinggalkan sendirian oleh orang tuanya tepat di depan pintu kapela Panti Asuhan Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende Selasa 25 Juni 2024 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah. Awalnya, menurut keterangan suster kepala Panti Asuhan Naungan Kasih, Suster Indonesia, awalnya dia mendengar adanya suara-suara di sekitar kapela dan setelah itu dia memanggil semua penghuni panti asuhan untuk berdoa, dan setelah usai berdoa mereka mendengar adanya suara tangisan bayi dari arah kapela dan juga suara longlongan anjing. Dan setelah dicek ternyata ada seorang bayi perempuan yang diperkirakan berusia 20 hari yang diletakkan di depan pintu masuk kapela Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende. Dan suster Indonesia bersama anak-anak Panti Asuhan menggendong anak tersebut dan merawat. Dan hingga saat ini kondisi bayi berusia 20 hari tersebut masih dirawat di Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende. Dan berdasarkan pantauan Tribun Flores di Panti Asuhan, beberapa orang tua dan beberapa pasangan suami istri juga sudah berusaha mendekati pihak panti untuk ingin mengadopsi anak bayi tersebut, namun pihak panti sendiri belum merespon permintaan-permintaan dari orang tua atau pasangan suami istri yang datang meminta untuk mengadopsi anak tersebut. Sementara itu, Kapolres Ende AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika yang juga pada kesempatan itu melakukan bakti sosial sekaligus menjenguk dan melihat langsung kondisi bayi tersebut, mengatakan pihaknya akan berupaya melakukan penyelidikan guna mencari tahu orang tua yang tega membuang bayi yang masih berusia 20 hari tersebut. Dan dia juga mengatakan pihak polres ini juga akan bersedia membantu kebutuhan bayi tersebut seperti pakaian, susu dan juga kebutuhan lainnya, serta akan memperhatikan kondisi kesehatan dengan melakukan posyandu, dengan memberdayakan posyandu Bayangkari, dan juga akan mengirim Dokpol dari Polres Ende untuk melakukan imunisasi bila diperlukan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, demikian rekan Adidah dari Kabupaten Ende dapat kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende, yakni Suster Inosensia, dan Kapolres Ende AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika. Berikut untuk tayangan. Pada jam 4:30, sebelum 4:30 itu kan saya sudah bangun kan. Jadi
Saya dengar macam ada suara itu, lalu saya intip dari itu jendela itu, saya dengar macam ada suara. Tapi saya tanya anak ini, ada anak-anak yang mau pergi doa, sehingga jam 4:30 pas bangun anak selesai doa langsung dengar suara bayi menangis. Sehingga kami semua langsung terpanggil anak-anak semua kami. Ini bahwa ada penemuan bayi atau bayi yang diletakkan di depan Yayasan Nawangan Kasih. Ya, kita sekarang berada di Yayasan Nawangan Kasih. Tadi kami juga melakukan pemberian bantuan sosial berupa pemberian sembako, kemudian sambil menjenguk kondisi bayi tersebut. Bayi tersebut diperkirakan umur sekitar 20 hari, ya, dengan kelamin perempuan. Kemudian kita juga pasti dari kepolisian tadi sudah koordinasi dengan dinas sosial. Kemudian kita dari kepolisian pasti akan menyelidiki ini orang tuanya siapa, ya. Dari keterangan saksi-saksi nanti kita akan selidiki untuk mencari tahu. Namun kami juga, ya, dengan hal seperti ini kita juga pasti akan, karena apalagi kami tanya tadi, ini pertama kalinya di sini. Ya, pertama kalinya kejadian orang tua meletakkan bayi di depan Yayasan Nawangan Kasih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Biasanya yang lainnya kan diberitahu dulu, orang tuanya ada, keluarganya jelas, dititipkan di sini untuk dirawat. Ternyata ini baru pertama kali. Kemudian kita dengan jiwa sosial juga, kita pasti tidak akan bisa membiarkan begitu saja. Selain dari orang tuanya, kita juga pasti akan memberikan bantuan. Ya, dari Polres ini akan memberikan bantuan kebutuhan yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Jasad seorang balita berinisial AF ditemukan terkubur di samping rumahnya, yakni di Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada Selasa 25 Juni. Adapun AF diduga menjadi korban penganiayaan orang tuanya, yakni Taskin dan Novita. Untuk saat ini kedua orang tua korban telah diamankan oleh pihak kepolisian. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Lutfi Husnika, silakan untuk laporan lengkapnya. Tribuners, seorang balita berusia 3 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh kedua orang tuanya hingga meninggal dan jasadnya dimakamkan di samping rumah di Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kematian dari balita berinisial AF tersebut baru terungkap setelah 3 hari jasad AF dikuburkan. Kejadian tersebut pertama kali dilaporkan oleh kakek korban yang bernama Suyono asal Nganjuk, Jawa Timur. Saat ini kedua orang tua korban sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan. Diketahui korban baru tinggal bersama ibu kandung dan ayah sambungnya di Dusun Babaan ini selama 3 bulan. Karena sang ibu baru saja menikah dengan ayah sambung dari AF pada Januari 2024 lalu. Kakek korban mengatakan sang anak dan menantunya datang mengunjungi Suyono pada Senin tanggal 24 Juni 2024 malam tanpa mengajak sang cucu. Kemudian saat ditanyai, sang anak dan menantu hanya diam sampai akhirnya mereka bersimpuh di pangkuan Suyono dan mengaku bahwa sang cucu sebelumnya telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di samping rumah di Kediri. Mengetahui kabar tersebut, Suyono akhirnya mendatangi rumah dari anak dan menantunya yang terletak di Dusun Babaan, Desa Tugurejo dan melaporkan kejadian tersebut pada kepala dusun setempat. Kemudian laporan tersebut dilanjutkan pada pihak desa dan pihak kepolisian. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan membongkar makam dari AF. Kemudian jasad korban dilakukan visum dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum dan keterangan pihak kepolisian diduga AF memang mengalami penganiayaan. Hal ini diketahui dari adanya luka bekas benda tumpul di bagian kepala dan badan korban. Saat ini kedua orang tua korban telah diamankan di Mapolres Kediri dan kasus masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari lapangan, saya kembalikan ke studio. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh dokter forensik bahwa memang betul ada tanda-tanda kekerasan dengan benda tumpul ya di beberapa titik di tubuh dari anak korban ya. Detail pastinya belum disampaikan ke kami, namun beberapa gambaran ada yang di daerah kepala, ada di daerah badan. Kesimpulannya penyebab kematian sejauh ini adalah pendarahan di
kepala yang Lo kan bikin besok, Indonesia kan bikin sakit kan, bisa jalan mawon. Sekarang semawon di ini dari ini kau tanggung jam 10:30. Kalau tangkriti, lah anakmu nyantile main del mawon. Jadi sekian anakmu lo bukan di main del mawon. Kalau sampai jam 3. Itu tanyanya ke siapa? Tanyanya ke Taskin. Nggih. Nah, mantan niku kula tangkriti ping 3 mboten jawab. Nggih tak teng pangkon kula kali. Tim gabungan polisi, TNI, dan tim SAR berhasil menemukan jasad AP 15 tahun di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur pada Selasa 25 Juni 2024. Adapun wisatawan asal Kecamatan Balung, Jember tersebut hanyut di pantai selatan selama 4 hari, yakni sejak Sabtu 22 Juni 2024 lalu. Kapolsek Ambulu AKP Suhartanto mengatakan bahwa korban ditemukan pada pukul 7.30 WIB di Pantai Payangan yang tidak jauh dari lokasi awal wisatawan tersebut hanyut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Imam Nawawi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan jenazah AP, seorang wisatawan yang hanyut di pantai selatan pada Selasa 24 Juni 2024 kemarin. Dan wisatawan asal Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tersebut hanyut di pantai selatan itu sejak 22 Juni 2024. Dan menurut keterangan polisi, penemuan jasad korban laka laut itu pertama kali diketahui oleh salah satu anggota tim SAR gabungan yang melihat adanya jasad mengapung di tengah laut yang tidak jauh dari lokasi awal korban tenggelam. Dan saat itu kejadian itu langsung dilaporkan ke polisi dan kemudian dilakukan evakuasi bersama untuk membawa korban ke tepi pantai. Dan setelah itu korban dievakuasi bersama dan dibawa ke Puskesmas Ambulu untuk dilakukan pemeriksaan medis serta pengambilan visum luar. Dan kemudian pihak kepolisian pun menghubungi anggota keluarga korban serta membuat surat pernyataan bahwa korban menolak dilakukan visum dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Dan perlu diketahui bersama kronologi wisatawan pelajar asal Kecamatan Balung ini hanyut pada Sabtu sore 22 Juni 2024 kemarin. Saat itu korban bersama temannya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tiba di Pantai Payangan bersama-sama. Kemudian korban jalan-jalan di tepian pantai dan sekira pukul 14.30 WIB korban bersama 3 rekannya mau berenang di pantai tersebut. Saat itu sebenarnya nelayan setempat setelah mencoba mengingatkan korban agar tidak mandi atau berenang di perairan pesisir pantai. Namun korban dan 3 temannya itu tidak menghiraukan. 5 menit setelah diingatkan, tiba-tiba ada ombak besar yang menggulung korban dan juga 3 temannya itu. Namun ketika itu 3 teman korban berhasil menyelamatkan diri dari hantaman ombak tersebut, sementara korban kehilangan keseimbangan dan akhirnya terseret arus dan terbawa di tengah laut dan baru berhasil ditemukan ketika pencarian di hari keempat oleh tim SAR gabungan TNI, Polri, BPBD dan juga Basarnas. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Ambulu, yakni AKP Suhartanto. Berikut untuk tayangan. Diinformasikan atas seizin Bapak Kapolres untuk update pencarian korban tenggelam atas nama korban Andika 15 tahun warga Dusun Karangsemanding, Kecamatan Balung pada hari ini, Selasa 25 Juni 2024 sekitar jam 6 pagi tadi. Korban keberadaannya berhasil ditemukan oleh warga dan relawan. Posisinya ada di tengah laut. Langsung menghubungi pihak aparat keamanan Polsek, koordinasi dengan BPBD dari Satpol Air, sama-sama mengevakuasi korban, kita tepikan. Selanjutnya korban kita bawa ke Puskesmas Sabrang dalam rangka identifikasi, dan di situ juga ada orang tuanya dan menyatakan benar bahwa korban adalah anaknya yang sudah hilang 4 hari kemarin. Kami himbau kepada warga masyarakat, pengunjung wisata pantai untuk hati-hati, jangan mandi di laut karena sangat berbahaya. Tribuners, sebanyak 8 jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Lombok Tengah dibawa menggunakan ambulans menuju ke asrama haji embarkasi Lombok untuk menjalani screening sekembalinya dari Tanah Suci. Tim Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Asrama Haji Embarkasi Lombok, Dr. Ferry Wardana mengatakan bahwa 8 jemaah haji tersebut terpaksa dibawa menggunakan ambulans lantaran sakit. Dr. Ferry juga mengatakan 2 di antaranya terpaksa dipasangkan oksigen karena penyakit asma yang diderita jemaah haji tersebut kambuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Robi Firmansyah, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila dan juga Tribuners. Pada hari Senin kemarin, sebanyak 392 jemaah haji asal Kabupaten Lombok Tengah yang tergabung dalam kloter 2 sudah tiba di Nusa Tenggara Barat. Dari jumlah jemaah haji yang kembali ke Tanah Suci dalam kloter 2 ini berkurang 1 orang, yang mana 1 orang tersebut adalah Hajah Sade yang meninggal beberapa hari sebelum kembali ke Tanah Suci. Hajah Sade mengalami penyakit komplikasi, salah satunya adalah tumor ada tumor di bagian leher yang menyebabkan dia meninggal dunia. Selain itu, pada kloter 2 tersebut sebanyak 8 orang jemaah haji lansia terpaksa dibawa menggunakan ambulan dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid menuju ke asrama haji embarkasi Lombok untuk diserahkan kepada keluarga. Namun 8 jamaah tersebut sebelum diserahkan ke pihak keluarga, petugas penyelenggara ibadah haji terlebih dahulu melakukan screening di poliklinik yang berada di asrama haji tersebut. Hal tersebut lantaran 8 jamaah haji tersebut mengalami sakit setiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Dr. Ferry selaku petugas kesehatan asrama mengatakan 8 jamaah tersebut mengalami kelelahan akibat perjalanan yang ditempuh dari Arab Saudi menuju ke Indonesia. Selain itu juga dari 8 jemaah haji 2 diantaranya terpaksa dipasangkan oksigen sebab penyakit asma yang dialami 2 jemaah tersebut kambuh pada saat perjalanan pulang. Selain itu juga petugas kesehatan juga menyemprot bagian dalam bus yang sudah digunakan oleh para jamaah untuk kembali ke asrama. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyakit atau virus yang dibawa oleh jamaah dari luar negeri. Dr. Ferry mengatakan semua kemungkinan terhadap bakteri-bakteri tersebut bisa saja terjadi sehingga para jamaah selama 14 hari ke depan setiba di tanah air diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan. Apalagi terdapat gejala-gejala penyakit yang sekiranya dapat membahayakan diri jamaah dan juga keluarga. Para jamaah juga mengaku merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak PPIH Nusa Tenggara Barat terhadap pelayanan
haji selama di Tanah Suci. Mereka mengaku semua proses ibadah haji di sana berjalan lancar. Hingga dengan hari ini sudah ada 3 kloter jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang sudah kembali ke NTB. Dari laporan sementara yang kami terima, sudah ada 3 jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Sementara masih ada juga jemaah haji yang sedang dirawat di rumah sakit. Belum diketahui berapa jumlah jemaah haji yang masih dirawat di klinik. Namun jemaah haji tersebut dipastikan bisa kembali ke tanah air. Demikian Adila dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama tim dokter asrama haji embarkasi Lombok, yakni Dr. Ferry Wardana. Berikut untuk tayangannya. Jadi ada satu yang meninggal kemarin terakhir itu, yang meninggal karena tumor di leher. Jadi sekarang 382 ya, 392. Jadi kan banyak sekali yang dibawa. Ya, tadi yang saya lihat itu karena kelelahan ya. Jadi tensinya sempat turun, kemudian saturasi oksigen juga sempat turun, tapi lainnya membaik semua kok. Karena sudah usia itu. Perjalanan jauh karena kelelahan, ada yang mabuk udara, tapi aman, insya Allah aman. Ada yang dipasangkan selang juga tadi. Ya, oksigen. Ada 2. Itu karena asmanya kumat, ya, atau satu lagi karena memang penyakit paru. Jadi sempat pada perjalanan tuh dia saturasinya sempat drop. Di sini kita cek juga saturasinya rendah. Terus kita kasih oksigen. Itu penyakit yang memang dibawa dari sini ya, bukan karena di sana. Sejauh ini ada yang dirujuk ke Tribuners, dampak musim kemarau mulai dirasakan oleh warga Lamongan. Adapun sumber air sumur bor maupun sumber galih mulai mengecil, bahkan sebagian juga sudah mengering. Sementara sebagian lahan tanaman padi juga mengering hingga permukaan tanah terlihat sudah mulai pecah-pecah lantaran tidak lagi mendapatkan siraman air. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Hanif Mansuri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Tribuners, memang suasana atau kondisi kemarau panjang kemarau panjang dan mulai masuk di musim kemarau ini dirasakan oleh warga masyarakat Lamongan, dan diantaranya di Sukodadi, di Subio, dan beberapa wilayah di selatan. Bahkan selain waduk yang juga mulai mengering, juga ada beberapa sumur ini juga mulai mengering, dan warga juga harus membuat sumur baru dan mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan sumber air baru, karena sumur yang lama sudah mengering, bahkan tidak mengucurkan sumber lagi. Nah, Tribuners, kondisi ini juga banyak dirasakan oleh warga yang ada di wilayah Kecamatan Turi, kemudian di wilayah Sukodadi, Pucuk, dan juga di wilayah Subio. Bahkan di wilayah selatan ini banyak juga lahan pertanian yang kering karena tidak mendapatkan pengairan dan Tribuners, kondisi ini tentu juga jadi gangguan. Kemarau di Lamongan memang dirasakan banyak dampaknya. Selain banyak sawah yang mengering, juga ada sumur-sumur warga juga mulai mengering, bahkan tidak lagi mengucurkan air.
warga terpaksa membuat sumur baru dan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan sumber baru jauh lebih dalam. Sumur baru itu dibuat tidak jauh dari sumber lama, hanya radius sekitar 1 meter sampai setengah meter. Dan ini dirasakan oleh warga masyarakat Sukudadi dan juga di wilayah Sugio maupun di wilayah Turi serta beberapa kecamatan yang lainnya. Tentu ini juga berdampak bagi warga yang khawatir akan krisis air bersih atau air sumur. Nah, saat ini juga banyak warga yang mulai membuat sumur baru, meskipun sumur lama masih ada, namun tidak bisa difungsikan lagi. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pekerja sumur, Pak Nono, yang sempat kami temui. Demikian, Hadir Mansuri, Lamongan, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pekerja pembuat sumur yakni Sono. Berikut untuk tayangannya. Ini lah, nek masalah sumur bor, nek kemarau itu ke dalamnya harus 60, 25 itu kurang dalam. Casingnya itu harus pakai sipil sekawan tim atau 3 tim, 1 tim rapat itu tidak bisa. Iya. Kalau sekarang ini kan 700 itu umbon fungsi, Pak. Jadi mesinnya itu harus sipil, bornya harus besar, Pak. 4 tim, paling kecil 3 tim. Mulai dari dekat, turi, balon, betung, pun pakai sipil semua. Ya sudah 2 tahun sudah kering, Pak. Karena kebanyakan sumur bor. Tribuners, kapal pesiar Pacific Explorer yang membawa ribuan wisatawan asing bersandar di Pelabuhan Yosudarso, Ambon pada Selasa 25 Juni. Kedatangan kapal pesiar bersama ribuan wisatawan asing tersebut tentunya memberikan dampak positif yang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Adapun kedatangan kapal tersebut juga memicu antusiasme di kalangan warga setempat dan pelaku industri pariwisata. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Maula Pelu, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Adila, bahwa pada Selasa kemarin 25 Juni 2024 kapal pesiar Pacific Explorer yang membawa ribuan wisatawan asing sandar di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Kedatangan kapal pesiar bersama ribuan wisatawan ini tentu saja memberikan dampak positif yang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Kapal pesiar megah ini membawa ribuan wisata dari berbagai negara tiba di Pelabuhan Yosudarso, Ambon pada pagi kemarin. Kedatangan kapal pesiar ini telah memicu antusias di kalangan warga setempat dan pelaku industri pariwisata. Terlihat kedatangan pariwisata disambut dengan penuh kehangatan. Anak-anak menyambut mereka dengan nyanyian dan iringan paduan ukulele yang memukau. Selain sebagai momen penyambutan kedatangan para wisata, ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM lokal dari Maluku. Di antaranya ada batik khas Ambon, tenun, pakaian-pakaian khas Ambon, ukiran pahatan, dan berbagai produk lainnya yang dipamerkan dengan bangga. Wisata pun antusias membeli produk-produk tersebut sebagai buat tangan khas Ambon. Sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan, Pelabuhan Ambon juga menyediakan layanan penukaran uang rupiah di lokasi Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Diketahui kapal pesiar Pacific Explorer akan kembali berangkat, sudah berangkat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur kemarin dan melanjutkan perjalanan mereka. Terima kasih. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembalikan ke rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, gerai pesen kopi yang terletak di Jalan Danau Sentani, Sentani Raya, RT 1 RW 13, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, dibobol maling pada Selasa 25 Juni.
Direktur Operasional Pesen Kopi yakni Andrian Kurnia, 41 tahun, mengatakan bahwa kejadian itu baru diketahui saat gerai akan buka operasional yakni sekira pukul 9 WIB. Kemudian saat kru masuk ke dalam gerai dan mengecek semuanya, rupanya gerainya dibobol dan diacak-acak kembali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Kukuh Kurniawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Tribuners dan rekan Adila, bahwa Direktur Operasional Pesen Kopi, Adrian Kurnia, mengatakan bahwa saat krunya atau pegawainya datang dan mau membuka gerai operasional tersebut, ternyata kondisi pintunya tercongkel dan terbuka, dan bagian slot gemboknya dirusak pelaku. Diduga pelaku merusaknya dan dicongkel dengan menggunakan linggis. Dan setelah masuk ke dalam gerai, ternyata benar gerainya dibobol dan diacak-acak maling. Ada satu tabung LPG 3 kg sudah berpindah tempat dari yang biasanya terpasang di kompor, namun sudah lepas dan ada di meja. Kemudian laci dan lemarinya dalam posisi terbuka dan kondisinya acak-acakan. Namun dia setelah melihat ternyata tidak ada barang satupun yang hilang. Diduga pelaku ketakutan karena wajahnya dan maupun aksinya terekam oleh kamera CCTV yang ada di dalam gerai. Dan dari rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri pada Selasa tanggal 25 kemarin sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan saat di dalam gerai, pelaku menggeledah semuanya, kemungkinan mencari uang tunai atau HP maupun tablet yang dipakai operasional jualan. Namun pelaku tidak menemukan barang-barang tersebut. Dan saat itulah pelaku baru sadar kalau wajahnya terekam kamera CCTV dan langsung kabur meninggalkan lokasi gerai. Karena aksinya terekam CCTV pun, pelaku langsung bergegas kabur tanpa membawa barang apapun. Dan menurutnya, kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Ketua RT dan RW setempat. Dan pihaknya belum melaporkan ke polisi karena tidak ada barang satupun yang hilang. Begitu rekan Adila dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Sebuah rumah di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Gorontalo, ambruk, yakni setelah dihantam longsor pada Senin malam 24 Juni 2024. Kejadian itu telah mengakibatkan bagian dapur dari rumah tersebut hancur total, yakni hanya tersisa puing-puing perabotan rumah tangga. Diketahui pemilik rumah yang diterjang longsor itu, yakni Yusuf Adrian, 50 tahun, yang di dalam rumah itu berisikan 5 anggota keluarganya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Husnul Puhi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Abida. Dapat kami laporkan bahwa sebuah rumah di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, ambruk setelah dihantam longsor pada Senin malam 24 Juni 2024. Kejadian itu telah mengakibatkan bagian dapur dari rumah tersebut hancur total, hanya tersisa puing-puing perabotan rumah tangga. Diketahui pemilik rumah yang diterjang longsor itu dimiliki oleh Yusuf Adrian, yang di dalam rumah itu berisikan 5 anggota keluarganya. Menurut penjelasannya, bahwa longsor yang menerpa bagian dapurnya itu terjadi sekitar pukul 18.30 WITA malam hari. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya. Material longsor berupa tanah, bebatuan besar, hingga akar pepohonan menghantam bagian belakang rumah, yang langsung membuat dapur rumah milik Yusuf tersebut hancur lebur. Saat bercengkerama bersama keluarganya di bagian tengah rumah, tiba-tiba Yusuf mendengar suara gemuruh dari arah dapur. Yusuf pun langsung menghampiri suara gemuruh itu, dan ternyata dapur yang digunakan untuk memasak sehari-hari tersebut sudah tak berbentuk lagi. Perabotan rumah tangga yang tersimpan rapi di bagian belakang rumah hancur total. Mesin cuci sudah tidak lagi berada di tempatnya, hingga wastafel cuci piring juga pun rusak parah. Beruntungnya tabung gas dan peralatan masak lainnya terselamatkan. Tak hanya perabotan rumah tangga yang di bagian dapur rusak parah, melainkan satu buah kamar mandi juga ikut ambruk akibat longsor tersebut. Kamar mandi itu hanya terbuat dari triplek, sehingga tertimbun dengan tanah dan bebatuan besar. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh warga Gorontalo untuk selalu waspada terhadap kemungkinan bencana alam, terutama di musim penghujan.
Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Gorontalo, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama korban terdampak longsor, yakni Yusuf Adrian. Berikut untuk tayangannya. Kejadian kebetulan tadi malam kan beberapa hari ini kan ada musim hujan. Nah, baru kebetulan tadi malam habis maghrib longsor itu kejadian. Tadi malam setengah 7 lewat. Setengah 7 lewat. Iya, Ya? cuma dapur yang rusak ya. Di dalam rumah semua. Satu keluarga? Iya. Oh. Tidak ada yang di dapur. Dari bunyinya itu. Dari bunyinya itu Iya. ya? Terusnya ini seperti ini, Pak. Rusak parah ya? Iya, rusak parah. Yang lain belum periksa ini kalau apa-apa yang rusak. Oh. Sementara masih mau bongkar ini. Longsor. So dua kali dengan ini. Sudah kali Iya. ini? Tiap musim hujan longsor. Belum ada ini. Belum ada? Dan kan itu hari belum ada. Oh. Tidak dapat bantuan lalu. Kalau ada ipar-ipar yang bantu. Oh, keluarga lain yang bantu. Kalau dari pemerintah tidak ada bantuan dari BPBD gitu? Tidak ada. Terus kalau pemerintah bantu ya saya terima. Kalau tidak ada ya saya kerja sendiri. Ada. Tapi bagaimana juga ya, sama-sama juga. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Timur resmi melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit untuk kepentingan Pilkada serentak 2024. Sekira ada 116.692 petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih yang dikerahkan oleh KPU untuk melaksanakan coklit di lapangan. Diketahui coklit bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Yusron Naufal Putra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Jadi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur saat ini tengah melaksanakan coklit atau pencocokan dan penelitian untuk Pilkada serentak 2024. Untuk melaksanakan ini, KPU Jatim menerjunkan total 116.692 petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih di lapangan. Coklit ini bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Adapun pantarlih telah dilantik serentak pada Senin 24 Juni kemarin dan bertugas hingga sebulan ke depan. Secara teknis, coklit ini bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, kemudian adapun pantarlih telah dilantik serentak pada Senin 24 Juni kemarin dan bertugas hingga sebulan. Secara teknis pantarlih ini akan mendatangi rumah warga untuk melakukan konfirmasi mulai dari nomor induk kependudukan atau kartu keluarga, kemudian sekaligus juga memastikan agar data di lapangan sesuai. Pada hari pertama kerja kemarin, proses coklitan dilaksanakan di Jawa Timur tembus di angka 1 juta pemilih dan hal ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Penghargaan ini diterima langsung oleh jajaran KPU Jawa Timur di Surabaya pada Senin kemarin. Ketua KPU Jawa Timur, Anggun Evi, menjelaskan terkait penghargaan dari atau rekor MURI ini, KPU sengaja mendaftarkan hal tersebut karena KPU berharap hal ini menjadi pelecut kinerja pantarlih ke depan. Apalagi estimasi jumlah pemilih di Jawa Timur terbilang besar, yakni mencapai 31 juta lebih. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi. Berikut untuk tayangannya. Jadi ya untuk mengkonfirmasi, menyesuaikan keberadaan nomor induk kependudukannya atau minimal menunjukkan nomor kartu keluarga di masing-masing. Kemudian disesuaikan apakah
yang nama yang ada di dalam kartu keluarga tersebut masih ada di rumah ini atau sudah pindah karena suatu hal, misal karena kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Masyarakat kami harap juga aktif untuk menginformasikan terkait dengan apakah sudah didatangi oleh petugas kami pada pelaksanaan tahapan pemutakhiran data kaitan dengan rekor muri sengaja kami daftarkan kepada Museum Rekor dengan harapan sebagai pelecut kawan-kawan Pantarlih kita. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mendukung penuh pelaksanaan seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kota Palu yang untuk menjaring potensi atlet muda di Kota Palu. Adapun hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Kadispora Amiruddin yang mewakili Wali Kota Palu. Dalam hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam upacara pembukaan seleksi Popda, yakni pada Selasa 25 Juni. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Zulfadli, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa Dispora Kota Palu menggelar upacara pembukaan seleksi Popda tahun 2024 guna menjaring bibit-bibit atlet di Kota Palu. Ada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Palu menggelar upacara pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda pada Selasa 25 Juni 2024 kemarin, Tribuners. Kegiatan itu sendiri berlangsung di lapangan basket Dispora Kota Palu, Jalan Balai Kota Utara, Kelurahan Tanamonudi, Kecamatan Mantikolure, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantauan kami, upacara seremonial pembukaan seleksi Popda Kota Palu tersebut diawali dengan pertunjukan silat yang dipersembahkan oleh Federasi Olahraga Kreasi Budaya atau FOKI Kota Palu. Adapun Wali Kota Palu yang diwakili oleh Kadispora Kota Palu Amiruddin pada kesempatan tersebut membuka secara resmi seleksi Popda yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan itu. Seleksi Popda Kota Palu itu sendiri akan berlangsung mulai Selasa 25 Juni hingga Jumat 28 Juni 2024. Kadispora Kota Palu Amiruddin mengatakan bahwa dari sekitar 300 atlet dari kalangan pelajar SMA sederajat yang mengikuti seleksi Popda, ada 8 cabur yang dimasuki. Menurut Amiruddin, para atlet yang mengikuti seleksi ini akan membawa nama Kota Palu di ajang Popda tingkat provinsi yang akan berlangsung di Kabupaten Banggai. Ia menyebut ini seleksi pelajar yang nantinya akan mewakili Kota Palu di ajang Popda provinsi. Ia berharap para peserta seleksi yang akan berlaga di Popda provinsi bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Palu. Sementara itu, mewakili Wali Kota Palu Hadianto Rashid, dalam sambutannya Amiruddin mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi juga wadah para pelajar untuk mengembangkan bakat dan sportivitas hingga kebersamaan para atlet. Melanjutkan pesan Wali Kota Palu, Kadispora Kota Palu Amiruddin menuturkan bahwa Popda merupakan sarana penting dalam menjaring bibit-bibit atlet unggul. Ia menyebutkan bahwa melalui kegiatan ini, Pemkot Palu berharap muncul generasi-generasi penerus yang memiliki karakter kuat, berjiwa kompetitif, dan semangat juang tinggi. Sehingga potensi bibit-bibit atlet unggul dapat dihasilkan dan dapat mengharumkan nama Kota Palu. Selanjutnya, pada kesempatan itu, tak lupa Wali Kota Palu menyampaikan pesan kepada seluruh atlet, peserta Popda agar senantiasa berjiwa sportif, menghormati lawan namun tetap diiringi semangat. Diketahui adapun cabang olahraga yang dipertandingkan berjumlah 8 cabur yang terdiri dari tenis lapangan, badminton, sepak bola, tinju, takraw, voli, pencak silat, dan basket. Dari 8 cabur tersebut sedikitnya 300 pelajar Kota Palu mengikuti seleksi itu untuk berlaga di tingkat provinsi. Sementara untuk gelaran Popda tingkat provinsi bakal dihelat di Kabupaten Banggai pada akhir Juli 2024 mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan, kembali ke studio rekan Adila.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kadispora Kota Palu, yakni Amiruddin. Berikut untuk tayangan. Ikut sertakan dalam Koplo untuk seleksi 8 cabur. 8 cabur, apa saja Pak? Nah, jadi tinju, pencak silat, sepak voli, bola basket, sepak bola, yang jelas 8 cabur. Jadi semua cabang olahraga yang dipertandingkan pada saat Kopda di Luwuk itu kita ikut semua. Ya, jadi inilah seleksi pelajar-pelajar kita yang menjadi atlet-atlet Kota Palu untuk ajang Kopda di Luwuk di tingkat provinsi. Sesuai pengalaman kemarin kita tahun lalu, rata-rata semua cabur yang unggul khususnya di silat dan tinju. Silat dan tinju ya. Untuk seleksi ini sekarang kurang lebih 300 orang dan mungkin akan berangkat ke Luwuk sekitar 200 orang. Dari kita ambil anak-anak yang punya prestasi bagus di setiap sekolah. SMA Pak ya? SMA tingkat SMA. Ini SMA semua berarti? SMA. 5 hari sampai tanggal 28. Karena beberapa hari lalu sudah cabang olahraga sudah melaksanakan kegiatan. Ya, saya harapkan kepada atlet-atlet. Tribuners, calon penumpang memadati Terminal Keberangkatan Baru Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sebagaimana diketahui, Terminal Keberangkatan Baru tersebut resmi dioperasikan, yakni pada Rabu 26 Juni 2024 sekira pukul 00 WITA. Diketahui sebelum pengoperasian, antrean sudah terlihat di area check-in. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Rodi, salam, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa betul saja pada pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah, pada dini hari tadi, Rabu 26 Juni 2024, telah dioperasikan Terminal Keberangkatan Baru Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Bagaimana diketahui bahwa terminal keberangkatan ini sempat tertunda pengoperasiannya yang dari jadwal awalnya pada 19 Juni 2024 berpindah pada Rabu 26 Juni 2024. Nah, Adila dan Tribuners, bahwa pantauan Tribun Timur pada dini hari tadi memang antrian terlihat jelas dalam area terminal baru keberangkatan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar ini. Nah, calon penumpang maksud kami tampak memang mengabadikan momen ataupun mengabadikan suasana dari terminal keberangkatan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin ini. Karena memang bentuk dari bandar udara ini tampak lebih segar, lebih cerah, karena memang secara umum bentuknya didesain mirip kupu-kupu. Nah, karena tidak demikian, Tribuners, tak sedikit juga para calon penumpang yang terlihat kebingungan untuk mencari jalur ataupun rute menuju ke terminal baru ini, karena memang seperti kita ketahui jarak dari terminal lama ke terminal baru cukup jauh, Tribuners, jika dibandingkan jika menggunakan jika berjalan kaki maksud kami. Nah, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I, Taufan, menjelaskan bahwa memang pihaknya telah resmi mengoperasikan maksud kami terminal keberangkatan ini, di mana memang sebelumnya sempat tertunda pada yang jadwal awalnya pada 19 Juni 2024, namun secara perizinan kemudian baru selesai, secara persuratan maksud kami baru selesai pada jelang Rabu 26 Juni 2024. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa calon penumpang yang menggunakan kendaraan roda 4 ketika ingin memasuki ke terminal baru ini diimbau untuk menggunakan ataupun mengambil jalur flyover, kemudian bisa turun ataupun menurunkan penumpang ataupun calon penumpang bisa turun langsung di depan terminal keberangkatan baru ini. Nah, untuk kendaraan roda 4 yang sudah terlanjur parkir, Tribuners, diminta untuk maksud kami pengendara yang memasuki tol gate bandara, pengendara harus mengambil jalur paling kanan, di mana
dari gedung parkir, calon penumpang bisa menggunakan lift paling atas ataupun lift D, di mana lift D itu nantinya terdapat petunjuk arah yang kemudian diarahkan menuju pintu keberangkatan ataupun check-in. Nah, untuk pengendara roda 2 sendiri, Tribuners harus mengambil jalur paling kiri ketika memasuki setelah memasuki area bandara. Ketika sudah mengambil parkir, memang harus mengambil jalur paling kiri dan masuk koridor menuju gedung parkir, dan seperti pada pengendara roda 4 atau mobil harus mengenakan ataupun menggunakan lift ke lantai 3 ataupun lantai D, Tribuners, menuju ke terminal keberangkatan. Nah, untuk diketahui Tribuners bahwa PT Angkasa Pura satu memang mengimbau untuk calon penumpang untuk datang terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal tidak diinginkan, karena memang terminal keberangkatan ini baru dioperasikan, sehingga memang memerlukan adaptasi yang lebih untuk calon penumpang di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, Adila dan Tribuners, demikian dapat saya laporkan kepada. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I, Taufan Yudhistira. Berikut untuk tayangan. Sebenarnya kalau untuk pelaksanaan pengoperasian terminal baru ini dengan fasilitas yang minimal, itu per tanggal 26 Juni 2024 hari Rabu pukul 00.00 WITA. Tetapi untuk pelayanan check-in-nya memang sudah kami lakukan atau sudah kami buka pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 22.00 WITA. Memang hal ini sempat terjadi penundaannya setelah sebelumnya kami akan melakukan pengoperasian pada tanggal 19 karena ada beberapa hal khususnya terkait administrasi yang memang harus kami persiapkan, dan menjelang tanggal 26 surat administrasi itu sudah selesai kami lakukan, makanya kami memutuskan bahwa untuk tanggal hari Rabu tanggal 26 Juni ini kami buka untuk pengoperasian terminal yang baru. Jadi gini, untuk saat ini pengoperasian terminal baru ini memang khusus untuk sementara adalah khusus untuk keberangkatan. Kalau untuk kedatangan itu masih sama seperti biasa atau sama seperti sebelumnya. Ya, jadi begini, untuk mengantisipasi supaya tidak terlambat, kami mengharapkan kepada pengguna agar memperhatikan jadwal keberangkatan. Tribuners, pembukaan Pekan Raya Satu Persekutuan Kaum Bapa atau PKB Gereja Toraja Mamasa ramai pertunjukan musik bambu. Diketahui Pekan Raya Satu PKB GTM dilaksanakan di lapangan Kondo Sapata, Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa pada Selasa 25 Juni. Kegiatan tersebut turut dihadiri puluhan klasis GTM baik di wilayah Kabupaten Mamasa maupun di luar Kabupaten Mamasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Hamzah Sabir, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, kembali kami akan melaporkan bahwa pada kemarin Selasa 25 Juni 2024, pembukaan Pekan Raya Persekutuan Kaum Bapa atau PKB seklasis Gereja Toraja Mamasa ramai pertunjukan musik bambu. Nah, diketahui Pekan Raya ini Tribuners dilaksanakan di lapangan Kondo Sapata, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun yang ikut dalam kegiatan ini Tribuners yakni PKB atau Kaum Bapa seklasis GTM, baik di luar Kabupaten Mamasa terlebih yang ada di dalam Kabupaten Mamasa. Nah, pantauan kami di lapangan Tribuners pada pembukaan kemarin nampak ribuan masyarakat dari berbagai klasis yang ikut membanjiri kegiatan tersebut. Salah satu yang tampil menghibur kemarin Tribuners yakni musik bambu dari Sanggar Seni Tusan yang ada di Desa Pondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Nah, nampak
penampilan musik bambu Senitusan ini Tribuners diiringi tepuk tangan gemuruh dari berbagai peserta yang ada di lapangan Tribuners. Musik bambu Sanggar Senitusan ini adalah dilatih oleh Roma sendiri selaku pelatih sanggar seni itu, dan menurutnya saat kami wawancara kemarin bahwa penampilan musik bambu itu memang dia sudah persiapkan untuk pembukaan dan juga pelaksanaan Pekan Raya yang dilaksanakan saat ini Tribuners. Nah, kami juga menyampaikan Tribuners bahwa Pekan Raya PKB atau Pekan Raya pertama PKB ini dilaksanakan di Kabupaten Mamasa akan berlangsung selama 1 minggu atau hingga pada 30 Juni 2024 mendatang. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Sebanyak 319 jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan tiba di Bandara Sams Sepinggan pada Selasa 25 Juni 2024, yakni sekitar pukul 10.26 WITA. Kedatangan jemaah haji tersebut turut disambut siaga oleh petugas gabungan, yakni tercatat 83 petugas dari Bandara Sams Sepinggan Balikpapan, 58 petugas dari Gapura Angkasa, dan 21 petugas dari Garuda Indonesia. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Ari Nindita, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Balikpapan bahwa memang sebanyak 319 jamaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan telah tiba kemarin pada Selasa 25 Juni 2024 di Bandara Sams Pinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur sekitar pukul 10.26 waktu Indonesia bagian tengah. Kedatangan jamaah haji ini turut disambut siaga oleh petugas gabungan yang tercatat 83 petugas dari Bandara Sams Pinggan Balikpapan, 58 petugas dari Gapura Angkasa, dan 21 petugas dari Garuda Indonesia. General Manager Angkasa Pura Ahmad Syaugi mengonfirmasi bahwa operasional bandara berjalan lancar berkat kerjasama yang baik dari tim Garuda dan Gapura. Syaugi menyebut ada prinsip service, security, service, dan compliance. Dengan menjaga keselamatan jamaah, pihaknya mengatur sesuai kapasitas setiap bus agar sirkulasi jamaah haji lancar dan tidak memumpuk. Sementara itu, General Manager PT Gapura Angkasa, Cecep Abdul Syukur, menegaskan pentingnya keamanan jamaah haji di apron bandara sehingga tidak ada jamaah yang berkeliaran di apron karena berbahaya. Kemudian pihaknya mengatur sesuai kapasitas setiap seat bus demi menjaga keselamatan. Di samping itu, General Manager PT Garuda Indonesia Joko Azwardi menambahkan bahwa penerbangan dari Arab Saudi mengalami sedikit penundaan. Berdasarkan data yang terjadwal, rombongan jamaah haji kloter 1 ini tiba pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah mestinya, namun mengalami keterlambatan lantaran harus landing di wilayah Hyderabad, India. Rombongan yang diterbangkan menggunakan pesawat Airbus A340 ini dengan nomor penerbangan GA4112 ini mendarat di Bandara Sams Pinggan tepat pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian tengah. Meski sempat sedikit tersendat karena delay, ia tetap memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan bukan menjadi kendala yang fatal. Mereka mengudara kurang lebih 12 jam, namun Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Ibadah Haji Embarkasi Balikpapan Normansyah mengatakan tidak ada catatan kesehatan khusus pada jamaah haji kloter 1 gelombang 1 yang tiba. Meski tiba di bandara, tampak beberapa jamaah dibantu dengan kursi roda oleh petugas gabungan. Ia menyebut bantuan kursi roda itu untuk membantu membopong jamaah yang mengalami kelelahan menuju bus. Lantaran memang cuaca cukup terik pada Selasa 25 Juni 2024 kemarin siang dalam momen kedatangan jamaah haji kloter 1 tersebut. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, untuk pertama kalinya SMA Negeri 3 Tanah Toraja meluluskan 2 peserta didiknya sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Adapun siswa tersebut yakni Fikra Adnila Bahri dan Geril, siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Adapun Fikra Adnila Bahri memiliki nilai akhir 86,12 dan menduduki peringkat keempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya.
Ya, baik rekan Nadila di studio dan pemirsa Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa untuk pertama kalinya SMA Negeri 3 Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, meluluskan 2 orang sekaligus peserta didiknya sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2024 ini. Adalah Fikra Adnil Bahri dan Geril, siswa kelas 10 SMA 3 Tanah Toraja yang berhasil lulus menjadi calon paskibraka Sulsel. Pengumuman lulus keduanya tertuang dalam surat terbitan Pemprov Sulsel bernomor 400.3/097/6 Tertanggal Senin 24 Juni 2024. Fikra Adnil Bahri diketahui memiliki nilai akhir 86,12 dan menduduki peringkat 4. Kemudian Geril dengan nilai akhir 81,62 menduduki peringkat 28. Penanggung jawab ekskul Paskibra Seman 3 Tanah Toraja, Bapak Obed Leri, kemudian tak dapat membendung rasa bahagia akan pencapaian peserta didiknya tersebut. Saat kami konfirmasi melalui telepon pada Selasa 25 Juni kemarin, ia mengatakan kami dari pihak SMA 3 Tanah Toraja sangat bersyukur bahwa 2 anak didik kami boleh lulus mewakili Tanah Toraja di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan pengibaran bendera pada upacara 17 Agustus nanti di Kota Makassar. Ini sesuatu yang luar biasa karena menurutnya baru pertama kali dan langsung meluluskan 2 orang Tribuners. Menurut Obed Leri, SMA 3 Tanah Toraja membuka kesempatan bagi tiap peserta didiknya yang berminat untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten, tak terkhusus bagi mereka yang ikut dalam ekskul Paskibra. Ia mengatakan kita memang buka ruang di SMA 3 Tanah Toraja bahwa yang berminat seleksi silakan mendaftar untuk tingkat kabupaten. Sebenarnya yang aktif di ekskul Paskibra itu sebanyak 20 orang yang kemudian diikutkan seleksi di kota Makala, ibu kota Tanah Toraja, menurut Bapak Obed Leri. Ia membeberkan bahwa Fikra Adnil Bahri dan Geril yang lulus di tingkat provinsi memang memiliki postur tubuh yang mumpuni dan juga ulet saat mengikuti latihan setiap minggunya pada hari Jumat di sekolah. Dalam surat terbitan Pemprov Sulsel, Fikra Adnil Bahri terdata memiliki tinggi badan 173 cm, sementara Geril 179 cm. Nantinya keduanya akan mengikuti masa karantina di Makassar pada sekira akhir Juli atau awal Agustus sebelum dikukuhkan dan menjalankan tugasnya pada HUT RI ke-79. Obed Leri kemudian mengharapkan peserta didiknya dapat melaksanakan tugas negara dengan baik. Selain itu, mereka dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk mengharumkan nama Kabupaten Tanah Toraja di tingkat provinsi bahkan hingga nasional. Ia mengatakan mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan tanggung jawab pada upacara 17 Agustus nanti yang akan datang, dan mereka kembali dengan mengharumkan nama sekolah, nama kabupaten. Kami juga berharap bahwa tahun-tahun ke depan anak-anak SMA 3 lebih banyak bisa terpilih mewakili kabupaten dan bahkan tembus hingga ke tingkat nasional, Tribuners, ungkap Obed Leri. Untuk saat ini demikian Adila yang dapat kami laporkan. Muhammad Rifki langsung dari Makale Tanah Toraja, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, PPDB jenjang SMA sederajat di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dimulai sejak Senin kemarin dan berakhir pada Rabu hari ini. Seperti tahun lalu, PPDB juga secara daring melalui website. Terpantau para pendaftar ragu dan bingung saat berada pada tahap meletakkan koordinat alamat rumah sesuai KTP. Adapun tim IT SMA Negeri 1 Pelaihari pun turut membantu para pendaftar. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Pos. Roy, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Dapat saya laporkan PPDB di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Laut berlangsung sejak hari Senin kemarin dan berakhir pada Rabu hari ini. Terpantau
untuk di sekolah favorit di Kota Pelihari Tanah Laut, yakni di Seman 1 Pelihari. Untuk tahun ini terpantau tidak terjadi tumpukan antrian seperti PPDB tahun sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan adanya pengubahan pola antrian, di mana untuk tahun ini antrian dibuka beberapa hari sebelum hari H PPDB dimulai, sehingga ada pengaturan pada hari pertama antrian 150, kemudian pada hari kedua juga 150, dan pada hari 3 hari ini yang tidak dilakukan pembatasan. Karena itulah pada hari pertama PPDB, ketika pada PPDB tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi tumpukan antrian, maka pada tahun ini sama sekali tidak terjadi antrian, bahkan cenderung lapang dan lengang karena hanya memang ada 150 pendaftar yang dibantu untuk mendaftar secara daring atau online melalui fasilitas komputer yang disediakan oleh pihak sekolah setempat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada PPDB tahun ini terpantau juga untuk kesulitan yang dialami oleh para pendaftar adalah terutama yang paling dominan ketika meletakkan titik koordinat rumahnya sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP maupun kartu keluarga. Di situ yang sering mereka tidak bisa, sehingga itulah mengapa sebagian besar lulusan SMP sederajat di daerah ini memilih untuk datang langsung ke sekolahan untuk dibantu oleh tim yang disiapkan oleh pihak sekolah setempat. Dan juga ada sekitar 100 unit komputer yang disiapkan untuk membantu para pendaftar untuk mendaftar secara online. Jadi terpantau di ruang lab itu memang pada umumnya dari para pendaftar ketika mereka menginput data seperti untuk data-data kelengkapan seperti mengunggah foto, mengunggah kemudian kartu keluarga, itu pada umumnya tidak ada kendala. Tapi ketika memulai pada menentukan titik koordinat, nah ini yang umumnya mereka masih kebingungan. Karena itulah peran dari tim IT yang disiapkan sangat membantu para pendaftar. Karena pada umumnya ketika ada yang mencoba untuk meletakkan titik koordinat pada umumnya hanya sebatas klik map atau peta secara umum dan tidak mendetailkan, memfokuskan balon koordinat yang biasanya itu warna merah atau warna hijau itu. Nah, itu harus ditarik, harus di zoom sampai diarahkan ke atap rumah, dan kemudian untuk memastikan kemudian juga dilihat dari 3 dimensi sehingga terlihat jelas memang itu benar rumahnya. Jadi harus sampai seperti itu. Karena ketika tidak secermat itu, maka juga terjadi bisa posisi koordinat agak melenceng dari rumah, dan itu tentu juga akan merugikan siswa karena ini menyangkut dengan rentang jarak dengan jalur zonasi yang memang menjadi jalur utama untuk PPDB sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini. Terpantau untuk hari ini, hari terakhir di Seman 1 Pelihari tadi lebih lengang ya. Memang informasinya tidak begitu banyak yang mendaftar lagi, juga belum diketahui kenapa sebabnya. Ini memang kondisinya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pendaftar memang cukup banyak. Tapi juga mungkin dimungkinkan karena telah adanya pengaturan antrian pada 2 hari sebelumnya. Dan hingga hari ini tadi terpantau juga tim IT masih juga membantu bagi para pendaftar yang masih mengalami trouble, karena pada hari terakhir ini panitia juga membuka ruang bagi mereka yang mendaftar secara mandiri, mendaftar online secara mandiri, apakah mereka mendaftar lewat di rumah atau di tempat lain. Karena juga ada yang mendaftar secara mandiri di rumah, dia mendaftar lewat website itu, namun juga ada beberapa yang mengalami kendala terkait barangkali ada kekeliruan atau ketidaktepatan pengunggahan dokumen maupun formatnya, ataupun juga ketika terjadi kekeliruan terkait penetapan titik koordinat rumah gitu. Jadi mereka diberi ruang pada hari ini tadi untuk datang ke Seman 1 Pelihari untuk kemudian dibantu oleh tim IT setempat untuk dibetulkan di mana terjadi kegagalan pendaftaran bagi mereka yang mendaftar secara mandiri di rumah masing-masing. Demikian rekan Adila informasi terkait PPDB tahun ini di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala SMA Negeri 1 Pelaihari, yakni Ihsanul Imadi. Berikut untuk tayangan. Ada berapa ruangan Pak yang untuk membantu pendaftaran online? Ada 2 ruangan kita siapkan, ada sini. satu sini di bawahnya, jadi siapa apabila diperlukan semuanya bisa berfungsi. Oh iya, iya. Okay. Jadi ini setiap ruangan ada berapa orang Pak tim IT-nya? Tim IT-nya di sini ada 3, ada 3 sampai 4 orang satu ruang. Jadi yang paling sering mengalami kerumitan itu ketika apa tadi Pak menempatkan ordinat rumah yang paling salah. Harus betul di atap rumahnya, itu yang paling susah, menggeser-geser itu. Anak-anak kadang-kadang kurang begitu teliti sehingga ada yang di jalan, ada yang di hutan kota, sehingga oleh sistem itu pada saat diverifikasi ditolak dan harus dibetulkan kembali. Itu biasanya paling sering salah. Jadi ini betul-betul didampingi Pak yang didampingi supaya dia melakukan kesalahan itu. Kalau yang paling sering ini Pak lah ini yang paling sering, iya. Turnamen volleyball Kapolres Landak Cup tahun 2024 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 resmi dibuka di Stadion Indoor Bujang Nyangko pada Senin 24 Juni 2024. Adapun turnamen berlangsung selama 13 hari, yakni mulai tanggal 24 Juni hingga 6 Juli 2024. Dengan peserta sebanyak 44 tim terdiri dari 25 tim putra dan 19 tim putri yang berasal dari lokal Kabupaten Landak. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Alfono Pardosi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat siang Tribuners. Saya melaporkan dari Kabupaten Landak. Saat ini untuk Provinsi Kalimantan Barat memang sedang demam olahraga voli, di mana beberapa hari lalu dilaksanakan Proliga di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Dan untuk di Kabupaten Landak juga demam voli ini juga masih berlangsung, di mana Kapolres Landak melaksanakan turnamen voli. Turnamen voli ini sekaligus dalam memperingati Hari Bayangkara ke-78. Saat itu Kapolres menyampaikan bahwa turnamen ini juga nantinya menjaring atlet-atlet yang ada di Kabupaten Landak untuk bertanding, mempersiapkan diri dalam rangka menyambut turnamen Kapolda Cup, sekaligus juga Kapolri Cup yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi Kapolres Landak AKBP Inyoman Budi Artawan menyampaikan kepada peserta untuk bertanding dengan sungguh-sungguh sehingga nanti diseleksi untuk mengikuti turnamen yang lebih besar, yakni Kapolda Cup dan Kapolri Cup yang akan berlangsung di Kalimantan Barat ini. Selain itu, perlu saya sampaikan juga bahwa peserta yang mengikuti turnamen voli Kapolres Cup ini merupakan pemain-pemain dari lokal Kabupaten Landak. Jadi mereka memang khusus dipersiapkan untuk turnamen ke depannya. Demikian, Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Landak AKBP Inyoman Budi Artawan. Berikut untuk tayangan. Terima kasih. Hari ini Polres Landak melaksanakan turnamen voli dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara. Untuk jumlah peserta yang sudah mendaftar ke kami ada 44 peserta yang akan bertanding. Adapun kegiatan ini adalah untuk menjaring para atlet-atlet voli yang akan kita tandingkan nanti di acara Kapolda Cup yang akan mungkin diselenggarakan pada bulan-bulan depan, dan nanti akan dilanjutkan oleh kegiatan Kapolri Cup yang juga akan diselenggarakan di Pontianak di Kalimantan Barat. Dampak hujan deras di Kota Bitung, Sulut, Rabu 26 Juni 2024, genangan air setinggi mata kaki di jalan masuk pemukiman warga Asabri 2, Kelurahan Kirian Permai, Kecamatan Kirian. Adapun ranting pohon jatuh di Jalan Gang, Kelurahan Kirian Waro 2. Kemudian genangan air juga menutup jalan di samping Pangkalan Jasmigo, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Kristiana Wayongkere, silakan untuk laporan lengkapnya.
Selamat siang, rekan Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami laporkan terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Hari ini maksud kami hari ini hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024. Sejak subuh tadi, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras. Kondisi hujan ini seperti sudah sesuai dengan prediksi atau pemberitahuan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Sulawesi Utara, di mana informasi tersebut berisi tentang peringatan dini cuaca bahwa pada hari ini masih kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan petir, kilat, dan angin kencang, dan akan terjadi hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk di Kota Bitung, meliputi wilayah Kecamatan Lembe Selatan, Kecamatan Madidir, Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Martembaga, Kecamatan Matuari, Kecamatan Girian, Kecamatan Maesa, dan Kecamatan Lembe Utara. Dan atas kondisi ini beberapa kejadian sudah kami jumpai di lapangan, seperti terjadi genangan air, kemudian ranting atau cabang pohon jatuh, hingga genangan air di jalan utama atau jalan protokol yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, mulai dari depan di Girian, Jalan Dr. Mangun Sidis, sampai di Jalan Samratulangi di Kota Bitung. Dan atas kondisi ini, pemerintah Kota Bitung melalui Sekretaris Daerah Kota Bitung, Bapak Insinyur Ignatius Subiteno MT, menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk memperhatikan lingkungan wilayah masing-masing dan tidak segan atau tidak sungkan untuk melaporkan jika terjadi bencana atau kejadian yang diakibatkan karena cuaca ekstrim hujan deras yang berlangsung sampai dengan hari ini, sampai detik ini masih terjadi. Diharapkan masyarakat bisa melapor ke call center pemerintah Kota Bitung 112. Call center itu gratis, tidak berbayar, dan pemerintah Kota Bitung akan fast respon untuk datang ke lokasi dalam hal penanganan dampak cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Begitu rekan Adila, laporan kami dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Sekretaris Daerah Kota Bitung, yakni Insinyur Rodi Teno. Berikut untuk tayangannya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini Kota Bitung sedang dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, disertai angin. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bitung untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Apabila ada terjadi bencana, silakan menghubungi call center pemerintah Kota Bitung di nomor 112 atau memberikan informasi kepada aparat yang ada di kecamatan maupun kelurahan. Maka pemerintah akan memberikan respon secara cepat untuk membantu saudara-saudara sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tribuners, Bawaslu Jemberana melaunching posko aduan masyarakat kawal hak pilih Pilkada 2024 serentak, yakni di kantor setempat pada Rabu 26 Juni 2024. Hal itu sesuai dengan instruksi dari pusat yang bertujuan untuk menampung segala permasalahan dan mengawal hak pilih masyarakat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Imade Prasetya Aryawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Jemberana bahwa Bawaslu Kabupaten Jemberana meluncing posko aduan masyarakat kawal hak pilih untuk Pilkada 2024 serentak di kantor setempat hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pagi tadi.
Nah, posko ini bertujuan untuk menampung segala aspirasi atau laporan yang masuk dari masyarakat terkait data pemilih untuk Pilkada 2024 setempat. Ketua Bawaslu Jemberana, Made Widiastra, mengatakan bahwa fungsi dari posko aduan masyarakat kawal hak pilih ini sangat vital, mengingat saat ini sedang berlangsung proses pencocokan dan penelitian atau coklit di Kabupaten Jemberana, di mana dalam 2 hari ini beberapa segmen mulai dari tokoh disabilitas hingga warga lansia sudah mulai dilaksanakan coklit. Ia berharap seluruh masyarakat agar ikut mengawal hak pilihnya masing-masing agar nantinya terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk Pilkada 2024. Nah, jika semisalnya atau seandainya masyarakat belum dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pengutarian data pemilih atau Pantarlih, agar segera melaporkan ke Bawaslu, Panwascam untuk di kecamatan, dan PKD untuk di desa atau di kelurahan. Nah, sementara itu Ketua KPU Jemberana, Iketut Adi Sanjaya, mengatakan proses coklit ini sudah berlangsung selama 2 hari, dan hari ini adalah hari ketiga, di mana dalam 2 hari itu mulai dari segmen masyarakat biasa, tokoh hingga disabilitas sudah ada 21.900 orang yang datanya masuk ke e-coklit di Sidalih. Nah, kemungkinan data tersebut belum semua terinput dari Pantarlih di masing-masing wilayah, sehingga data tersebut kemungkinan masih bergerak. Kemudian untuk target sendiri, target coklit selesai dalam waktu 10 hari. Mengingat selesai masa coklit ini akan dilanjutkan dengan kegiatan rekapitulasi dan juga proses sinkronisasi data. Sekian laporan dari kami dari Jemberana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua KPU Jemberana, yakni Iketut Adi Sanjaya, dan Ketua Bawaslu Jemberana, Made Widiastra. Berikut untuk tayangannya. Selama 2 hari ini mungkin sudah berapa persen hasil dari coklit? Baik, sekarang memasuki hari ketiga ya, pagi ya. Jadi dari tanggal 24 sampai tadi pagi laporannya, jadi hasil 24 dan 25 pencoklitan itu kita masih di 21.900 yang tercoklit. Itu berdasarkan data e-coklit yang ada di Sidalih, tetapi realnya kan masih banyak mungkin Pantarlih yang belum menginput datanya ke e-coklit ya. Jadi kurang dari 10% ya untuk hari yang kedua, tapi hari ini kan masih berjalan juga. Jadi kita harapkan sebenarnya target kita kan 10 hari prosesnya sudah selesai. Jadi terima kasih atas atensinya. Pada hari ini 26 Juni 2024, jadi sesuai dengan instruksi Bawaslu RI nomor 623/1 tahun 2024, kita semua jajaran Bawaslu masing-masing tingkatan baik di kabupaten maupun provinsi diharapkan pertama meluncing posko aduan masyarakat kawal hak pilih dalam Pilkada tahun 2024. Yang kedua adalah melakukan juga patroli kawal hak pilih. Jadi di masing-masing jajaran nanti kita sampaikan untuk melakukan itu, menyampaikan edukasi juga kepada masyarakat bahwasanya jajaran penyelenggara KPU bersama jajaran tentunya sampai di Pantarlih melakukan pencoklitan yang terkait dengan data pemilih, sehingga momen ini supaya dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.
Tribuners penjabat Bupati yakni Bernard E. Rondo Nowu membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Adapun acara berlangsung di unit pelayanan terpadu UPT Badan Kepegawaian Negara Sorong pada Senin 24 Juni. PJ Bupati Maibrat Bernard E. Rondo Nowu menegaskan seleksi terbuka pejabat eselon 2 itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Bernard juga mengatakan dirinya selaku PJ Bupati tidak berhak mengintervensi proses seleksi Sekda Maibrat. Sebagai kepala daerah, ia siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Sekda yang terpilih. Pihaknya juga mengatakan Pemkat Maibrat tentu membutuhkan seorang Sekda yang mumpuni. Pihaknya berharap Pansel lebih mempercepat proses seleksi dan hasil seleksi dari sejumlah tahapan tersebut harus diumumkan. Alumnus Universitas Samratulangi tersebut pun juga meminta siapa yang terpilih dan diumumkan oleh Pansel harus diterima. Pihaknya berharap agar Pansel lebih mempercepat proses seleksi dan hasil seleksi dari sejumlah tahapan itu harus diumumkan. Bahwa Kabupaten Maibrat akan mencari sosok sekda yang profesional, kompeten, sesuai dengan tupoksi sekretaris daerah. Kami dengan panitia seleksi yang sudah dibentuk, ketuanya Pak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya selaku Ketua Pansel dengan jajaran yang kompeten mencari sosok sekda sesuai dengan tahapan dan persyaratan. Setelah itu kita akan lihat kualifikasi. Makanya sudah disampaikan tadi bahwa